Oke, masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum Pendeta Darwin ya. Tadi di awal saya katakan bencana itu in between ya. Sekarang sedang terjadi, dulu juga pernah terjadi dan mungkin masa depan akan terjadi lagi gitu. Nah, pelajaran apa dari Sumatera ini agar ke depan itu tidak lebih sering terjadi bencana dan lebih memahami bagaimana alam semesta itu ya bagian dari kita semua sebetulnya. Ya, pada satu sisi kita layak bersyukur sebab Tuhan menganugerahi Indonesia dengan kekayaan alam yang berlimpah. Nah, bagaimana ini dikelola secara bertanggung jawab supaya dalam jangka panjang kemajuan ekonomi tetap bisa kita dapat, tapi kelestarian alam dan masyarakat di sekitar tempat-tempat yang dieksploitasi itu cukup sejahtera, rasanya itu tanggung jawab kita bersama, Pak Budiman. Benar, bencana bisa terjadi, bencana alam bisa terjadi. Tetapi dampak yang sangat mengerikan dan sangat menyengsarakan seperti sekarang menggambarkan ini bencana bukan sekedar kesalahan alam, tapi ini bisa jadi megafon dari alam atau Tuhan yang mengingatkan kita, mbok ya, cara berpikir kita tuh jangan antroposentris. Jangan cuma buat kepentingan segelintir orang Manusia. yang berusaha, yang kaya raya, yang mendapatkan misalnya konsesi untuk pengelolaan hutan atau tambang, tapi ratusan ribu dan jutaan masyarakat menderita. Nah, kalau kita sudah bertanggung jawab seperti itu, ada bencana, ya itu soal lain. Kita bisa bertanya secara teodesi, kenapa ini terjadi? Tapi kalau sekarang, rasanya tidak keliru kalau kita masing-masing berefleksi, ada kontribusi dari manusia, mungkin segelintir orang yang mendapatkan manfaat dari konsesi, tapi banyak orang menderita. Oke. Kalau Mbak Alessia lihat ya, meskipun di tengah bencana orang di media sosial kita menyaksikan bagaimana orang kecewa, bagaimana orang mengkritik, mengecam, tetapi juga kita lihat ada juga gerakan warga bantu warga, rakyat bantu rakyat. Solidaritas itu kemudian timbul dan kemudian dilaksanakan betul gitu loh. Ini kan sesuatu yang kemudian semacam mutiara yang muncul di orang kejumutan politik itu yang terjadi. Iya betul. Jadi bangsa Indonesia kan memang terkenal sebagai bangsa pemberi, begitu. Dari indeks World Giving Index, Indonesia selalu yang nomor 1 untuk urusan warga bantu warga ini. Solidaritas masyarakat Indonesia antar warga itu sangat tinggi. Mungkin karena semangat gotong royong kita ini, Mas. Jadi berkali-kali dalam kondisi apapun ketika ada yang menderita, yang warga yang lain itu cenderung akan dengan sukarela menyediakan segalanya untuk membantu saudaranya. Ini sesuatu yang nilai dan budaya bangsa yang sungguh menjadi penopang kita terutama dalam kondisi seperti ini. Tapi sayangnya kerjasama warga bantu warga ini seringkali kemudian berbenturan dengan pertarungan politik. Pertarungan politik? Iya. Bahkan kita juga melihat misalnya dalam konteks bencana ini yang tadi disebutkan oleh Pak Pendeta Darwin. Bahwa ada yang menerima manfaat dan itu sebagian. Rakyat yang hidupnya di akar rumput, mereka tidak memiliki daya untuk bisa kemudian melawan atau memperjuangkan keadilan. Nah ini menurut saya bencana Sumatera ini harus menjadi pelajaran berharga. Kalau pertanyaannya kenapa dulu bencana sekarang masih bencana, menurut saya ini bukan hanya sekedar teguran Tuhan, tetapi juga karena kita belum selesai belajar, belum lulus proses belajar kita dan kita masih mengulang kesalahan yang sama ketika pembangunan diputuskan secara silos, terpisah-pisah, hanya ukuran ekonomi, tidak memperhitungkan ukuran lingkungan hidup, hanya bicara kepentingan pusat, tetapi tidak memikirkan rakyat di akar rumput dan lain-lainnya. Sehingga akhirnya sekarang karena pecah-pecah jadi seperti ini. Penopang kita warga bantu warga, tapi tidak boleh itu kemudian dijadikan andalan untuk menyelesaikan semuanya. Tanggung jawab pemerintah untuk melayani warga yang sekarang menjadi korban itu juga tidak bisa dilimpahkan kepada
semangat solidaritas warga. Oke, baik. Kembali ke Romo Yus, tadi Laudato Si, ensiklik dari Paus Fransiskus yang 2015 gitu. Tapi bagaimana pandangan Paus Fransiskus itu betul-betul kemudian dihayati dan betul-betul alam itu menjadi bagian dari itu, tidak semata-mata ingin dirusak. Bagaimana membumikan itu? Ya, seruan Paus Fransiskus ini kan dilanjutkan oleh Paus Leo XIV ya. Paus Fransiskus selalu mengatakan kita harus mencintai bumi rumah kita bersama. Lalu juga dalam dokumen Sukacita Injili itu mengatakan begini, saya lebih suka gereja yang miskin, kotor keluar daripada gereja yang nyaman dalam dirinya sendiri. Dan Paus kita mengajak kita tuh anggota gereja kita harus bergerak ketika ada penderitaan dan bencana. Nah, Paus Leo XIV yang baru menggantikan meneruskan spirit itu, yaitu dengan dokumen terbaru Aku Mengasihi Engkau di Lexite ya, yang mengatakan bahwa preferensi Allah itu adalah berpihak kepada mereka yang menderita dan miskin. Dan betul kata Mas Budiman tadi, dalam sejarah hidup kita ini kan yang namanya bencana, kemiskinan, penderitaan, kejatuhan, kegagalan, dosa, itu ya sejarah dunia selalu ya, ada itulah. kayak gitu. Nah, yang dosa kita harus tunjukkan itu salah. Jadi saya kira pada titik ini kita juga harus berani menunjukkan ini sebetulnya penyebab utama kesalahannya apa. Tapi secara iman kita itu kan punya istilah lain, yaitu blessing in disguise. Ada berkat-berkat di balik sesuatu yang gelap ini, berkat tersembunyi. Bahwa lalu terjadi gerakan solidaritas warga bantu warga, itu memang sudah menjadi ciri khas kita orang Indonesia. Oke. Bahwa lalu sekarang ini saudara-saudari kita yang ada di Sumatera situasinya sungguh-sungguh sulit sekali dan tidak bisa dibayangkan, rumah yang tadinya tempat tinggal yang nyaman tiba-tiba tinggal tumpukan lumpur. Memang sekarang kita belum bisa membayangkan bagaimana nanti itu akan jadinya. Tapi saya kok dengan perspektif iman dan harapan dan kasih yang kita punya, maka suatu ketika akan terjadi hal-hal baik dan berkat juga di tempat-tempat yang sekarang ini tertimpa bencana. Cuma memang ya perjuangannya pasti ini harus ditolong oleh semua pihak. Dan kalau kita merenungkan makna Natal, tema Natal nasional kan apa? Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Hadir dan menyelamatkan, itu kata kuncinya. Yeah. Keluarga-keluarga yang mana? Pasti sekarang kita orang di Indonesia harus berfokus pada keluarga-keluarga yang sedang menderita. Tentu penderitaan ada di timur ada, di barat ada, di tengah Indonesia juga ada. Tetapi kata kuncinya kita itu adalah kita harus hadir dan menyelamatkan. Yeah. Hadir mungkin nggak bisa secara fisik, semua yang ada di sini kita berbondong-bondong ke sana belum tentu bisa. Tapi bentuk kehadiran kita kan bisa dengan cara lain. Kita punya sesuatu yang lebih, mari kita berikan. Ya, ini saya kira gerakan Natal itu adalah Allah hadir menyelamatkan, bukan nunggu Allah hadir buat kita, tapi justru kitanya sekarang yang diminta untuk hadir dan menyelamatkan. Oke, baik. Mas Sukidi, kalau kita lihat progres sampai sekarang kan, kemudian hukumlah yang akan ditegakkan, katanya. Orang-orang yang jadi pembalak liar kemudian akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah itu cukup untuk mencegah atau membayar luka kemanusiaan yang sudah terluka itu sendiri sebetulnya? Kita sebenarnya berada pada titik nadir dalam perjalanan bangsa. Titik nadir. Kerusakan ekologis yang membunuh kemanusiaan. Dan itu terjadi karena ulah tangan manusia, terjadi karena keserakan, terjadi karena ekonomi yang ekstraktif, yang tidak akan membawa kita pada kemakmuran satu bangsa. Justru pada momen Natal yang penuh kebahagiaan ini, kita harus menggali nilai dan hikmah yang dapat kita petik untuk menata bangsa ini ke depan. Salah satu hikmah yang bisa kita petik adalah pada momen ini semangat Natal adalah semangat untuk hadir dan menyelamatkan keluarga.
Saya kira kenapa keluarga ini menjadi penting, karena pada keluarga kita menyaksikan kemanusiaan yang terluka akibat kekerasan dalam rumah tangga, akibat ekonomi yang tidak adil kepada kelas menengah, akibat bencana ekologis, akibat berbagai hal yang membuat keluarga begitu rapuh, dan karena itu umat Kristiani hadir untuk menyelamatkan keluarga. Jadi keselamatan dalam konteks ini adalah keselamatan yang dihadirkan pada keluarga. Itu pertama. Yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah belajar dari kisah yang diberikan oleh Yesus tentang orang Samaria yang murah hati. Saya kira itu penting agar kita belajar dari sejarah bagaimana orang Samaria bermurah hati untuk berbelas kasih kepada mereka yang terluka. Kepada orang yang terluka, justru orang Samaria lah yang memberikan pertolongan. Ketika sebelumnya seorang Yahudi yang lewat justru bersikap acuh tak acuh dan tidak memberikan pertolongan sama sekali. Kemudian ketika orang Lewi juga lewat, tidak memberikan pertolongan, tapi justru orang Samaria yang seringkali direndahkan oleh ahli Taurat, terutama oleh orang Yahudi, justru memberikan pertolongan yang didorong oleh kemampuan bela rasa yang tinggi. Nah, kita butuh spirit itu, orang Samaria yang murah hati, yang tergerak untuk menolong sesama karena panggilan kemanusiaan untuk membebaskan kemanusiaan yang terluka yang hari-hari ini kita rasakan sebagai bangsa dan sebagai kemanusiaan yang satu dan setara. Kemanusiaan yang terluka adalah pekerjaan rumah bangsa, tapi bagaimana pengambil kebijakan untuk memperbaiki kebijakan agar kemanusiaan tidak terus terluka, kita bahas setelah jeda berikut ini.